Selamat datang di konsultasi bareng Mas Ari. Bagaimana cara menyambung amplifier OCL ke horn speaker TOA? Pertanyaan ini dikirimkan oleh Sarmo32 Sar. Mas Ari, power saya OCL 500 watt. Belum ada trafo OT-nya, sedangkan speaker corong saya low impedance 2 buah. Baiknya saya beli trafo OT yang berapa? Jadi di sini kita memiliki 2 buah horn speaker low impedance 16 ohm dan 1 buah amplifier OCL 500 watt. Kira-kira perlu trafo OT yang berapa? Sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman memiliki amplifier dan speaker low impedance seperti ini bisa langsung disambung tanpa harus menggunakan trafo OT. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan trafo OT juga tidak masalah. Pertama kita akan bahas dulu tanpa trafo OT. Jadi untuk speaker 16 ohm atau low impedance dengan daya 25 watt ataupun 50 watt, ini bisa kita sambung ke amplifier OCL ataupun tipe-tipe lain, itu bisa. Untuk penyambungan 2 buah speaker corong seperti ini, maka kita bisa langsung memparalelnya seperti ini. Di sini output speaker, saya gunakan warna orange, ini kita sambung ke positifnya speaker corong atau kabel positif corong adalah kabel hitam. Ini kita sambung. Nah, untuk negatifnya ini kita sambung ke kabel putihnya corong. Seperti ini. Untuk penyambungan paralel seperti ini maksimal ya, untuk paralel ini maksimal 4 speaker corong. Lebih dari 4 ini tidak diperbolehkan. Jadi penyambungan speaker corong maksimal 4 speaker untuk disambung secara paralel. Jadi kalau 2 speaker ini masih boleh paralel, 3 speaker boleh, 1 speaker juga boleh. 1, 2, 3, 4 boleh langsung seperti ini. Nanti kalau lebih dari 4 baru kita kombinasikan seri dan paralel. Nanti akan dilihat kasus demi kasus karena nanti berbeda-beda solusinya yang optimal bagaimana. Tetapi untuk amplifier OCL ataupun tipe-tipe amplifier rakitan seperti ini kita bisa sambung secara paralel maksimal 4 speaker corong. Kenapa 4 speaker corong? Karena amplifier OCL ini rata-rata mampu memikul maksimal 4 ohm paling kecil. Ya, paling kecil 4 ohm, tidak boleh lebih kecil dari 4 ohm. Jadi kalau speaker corongnya 16 ohm, 16 kita bagi 2 speaker 8 ohm masih masuk. Kalau speakernya 4, 16 dibagi 4 sama dengan 4 ohm. Ini masih boleh. Tapi kalau lebih dari 4, maka impedansinya kan lebih kecil dari 4 ohm. Ini sudah tidak boleh disambung paralel seperti ini. Permasalahan umum yang sering terjadi kalau kita menyambung amplifier rakitan ke speaker corong adalah jebolnya spool speaker. Nah, untuk mengatasi agar tidak jebol, ini bagaimana? Agar tidak jebol, ini kita harus sesuaikan daya yang dikeluarkan oleh amplifier ini. Mengaturnya dari mana? Mengaturnya dari trafo power supply-nya. Jadi kalau kita perhatikan, di amplifier itu kan selalu ada trafo power supply dan kit PSU-nya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah tegangan catu daya yang digunakan untuk mendrive amplifier ini tidak boleh terlalu besar
agar speaker corongnya tidak jebol. Kemudian idealnya berapa volt untuk speaker corong agar tidak jebol. Untuk amplifier Towa sendiri, dia menggunakan tegangan 26 volt. Hanya saja ini di pasaran sulit untuk dijumpai, sehingga kita boleh menggunakan range tegangan mulai dari 24 volt sampai dengan 32 volt, karena ini adalah angka yang banyak dijumpai di trafo-trafo. Bisa 25, bisa 26, bisa 30. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Jangan lebih dari 32 volt. Atau kalau bisa jangan lebih dari 30 volt. Ini idealnya. Jadi untuk dua speaker, di sini saya lebih condong memilih 25 volt. Ini adalah angka yang aman. Ini kita sambung ke PSU seperti ini. Kemudian CT-nya kita sambung juga. Kemudian dari kit PSU ini kita sambung ke kit amplifiernya. Positif kita sambung ke positif. Negatif kita sambung ke negatif seperti ini. Jadi agar tidak mudah jebol, speaker corongnya kita gunakan tegangan mulai dari 24 volt sampai dengan 30 volt saja. Walaupun di kit amplifiernya ini tertulis 60 volt, ini jangan diikuti. Karena beban corong yang kita gunakan ini hanya mampu 25 watt saja. Mentok-mentok dia 30 watt. Lebih dari 30 watt dia akan jebol. Ya, lebih dari 30 watt ini akan jebol speaker corongnya. Sehingga kita sesuaikan daya yang dihasilkan oleh amplifier ini tidak melebihi kapasitas dari speaker corong. Sehingga kita pilih tegangannya antara 24 volt sampai 30 volt. Nanti teman-teman lihat, trafo yang teman-teman gunakan itu tegangannya powerful atau trafo murni atau tidak. Misalkan teman-teman gunakan trafonya banci, ya teman-teman boleh gunakan tegangan lebih kuat sedikit, misalkan di 30 volt atau 32. Tetapi kalau trafonya ini murni, ya bisa mengeluarkan tegangan dan ampere yang optimal, teman-teman cukup gunakan di 24 volt, 25 volt, 26 volt, itu sudah cukup aman untuk mendrive speaker corong agar tidak jebol tetapi suaranya maksimal. Tentunya kita bisa menggunakan tegangan yang lebih besar lagi kalau speaker kita memang jumlahnya banyak. Dan rata-rata kit amplifier yang ada di pasaran itu transistornya kan tidak original. Kalau teman-teman kasih tegangan yang tinggi, itu juga akan mempercepat umur transistornya untuk terbakar. Jadi kita gunakan range yang aman-aman saja, 24 sampai 30 volt. Kalau suaranya masih belum maksimal buat teman-teman, maka teman-teman harus menambah speaker corongnya menjadi 4 buah. Maksimal 4 buah untuk sambungan paralel seperti ini. Dan kalau masjid teman-teman berada di ujung perumahan, maka arahkan dia ke satu titik saja dengan arah speaker yang sama. Itu akan memperkuat suara untuk merambat lebih jauh. Jadi misalkan ini lokasi perumahan atau pemukiman, masjidnya ada di sini, maka speaker corongnya sebaiknya dihadapkan ke arah sini. Lebih baik lagi, semua speakernya diarahkan ke arah yang sama. Seperti ini, ditumpuk vertikal dengan kerapatan yang rapat ya. Ditumpuk vertikal, dipepetin. Nanti suara yang akan dihasilkan jauh lagi ketimbang disebarkan suaranya. Jadi posisi seperti ini akan membuat jangkauan suaranya menjadi lebih jauh. Ditumpuk vertikal. Jadi kalau digambarkan, ini speaker corongnya kita tumpuk seperti ini. Dibikin rapat. Terus dipasang di tiang gitu misalkan atau di tembok.
ini akan membuat suaranya travel lebih jauh, berjalan lebih jauh ke arah yang sama. Jadi untuk masjid-masjid yang berada di sudut lingkungan pemukiman penduduk, solusinya adalah seperti ini. Jadi nanti suaranya bisa jauh. Ya, suaranya bisa jauh. Ketimbang kita memperkuat tegangan di trafo untuk menghasilkan suara yang lebih keras, tetapi resikonya speakernya mudah jebol, maka ini bisa menjadi salah satu solusi. Ini istilah audio engineeringnya adalah pemasangan speaker secara array, secara berbaris atau bersusun seperti ini dengan satu arah yang sama. Ini akan membuat jangkauan suara corong menjadi lebih jauh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Pertanyaan yang masuk akan kita bahas setiap hari Jumat malam jam 21. Dan kalau teman-teman ingin chat atau kirim foto dan video, bisa teman-teman kirim ke Facebook Tutorial Mas Ari. Itu bisa chatting, bisa Facebook Messenger, teman-teman bisa gunakan fitur itu. Dan kita akan online setiap hari Jumat untuk membalas pertanyaan teman-teman. Dan untuk pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kita akan buatkan videonya seperti ini. Jadi jawabannya bagaimana? Pakai trafo OT ukuran berapa? Jadi teman-teman, sebetulnya teman-teman tidak membutuhkan trafo OT untuk menyambung ke dua buah speaker corong ini. Bisa langsung tanpa trafo OT. Kenapa? Karena speaker corong yang teman-teman gunakan ini adalah low impedance. Speaker corong low impedance itu sama dengan speaker biasa. Jadi bisa bersuara tanpa harus dinaikkan tegangannya menjadi 100 volt. Jadi teman-teman gunakan amplifier apapun, ini bisa mendrive speaker corong. Kecuali kelas D, teman-teman harus agak hati-hati di sana. Beberapa amplifier kelas D itu membutuhkan impedansi yang rendah. Dan rata-rata kalau digunakan untuk jarak jauh, amplifiernya cepat terbakar untuk di titik induktornya. Tetapi untuk amplifier OCL, kemudian tipe-tipe seperti ini, Blazer dan lain sebagainya, ini untuk speaker corong cocok dan lumayan kuat. Di video-video sebelumnya saya sudah ada tayangan speaker corong menggunakan amplifier rakitan dan rata-rata itu menggunakan amplifier OCL ataupun tipe-tipe Blazer seperti ini. Dan buat teman-teman yang tombol subscribe-nya masih menyala merah seperti ini, tekan padamkan. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.